Shalom teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Bang Joel di channel ini teman-teman. Ada seorang ustadz ketika dia ceramah di mimbarnya begitu, dia menyinggung-nyinggung soal kekristenan. Salah satunya adalah soal para pendeta yang dimana ketika dia melayani dia bisa menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita simak baik-baik teman-teman ya. Sebelumnya kita bumper dulu guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya, teman-teman sekalian, Ustadz itu adalah Ustadz Edi ya. Ketika dia ceramah, dia menampilkan sebuah kata-kata yang menurut saya dia sedang iri dengan kekristenan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kuasa, di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus banyak orang diberkati, teman-teman. Dan Ustadz ini iri dengan para pendeta. Siapakah pendeta itu? Coba kita dengarkan baik-baik kawan-kawan ya. Ini dia teman-teman ya. Saya ambil sedikit cuplikan dari Bang Didit Yuli. Bang, pinjam videonya ya Bang. Oke. Bayangkan nih, di akhir zaman nanti setelah orang-orang itu pada meninggal, ini ada nubuatan Yesus mengatakan Yesus tidak pernah mengenal mereka yang menyebut dirinya Tuhan. Padahal mereka sudah bisa melakukan mujizat, mereka sudah bisa mengusir setan demi nama Yesus, mereka sudah bisa membuat mujizat demi nama Yesus, bahkan mereka bisa bernubuat demi nama Yesus. Tetapi nanti matinya Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Ini pendeta top, orang yang bisa mengusir setan demi nama Yesus ini yang sering dipakai orang-orang Kristen untuk kesaksian. Ini lucu. Pendeta top yang bisa mengusir setan dalam nama Yesus dipakai orang Kristen untuk kesaksian. Itu tidak juga loh. Enggak begitulah Pak Ustadz. Coba kita dengarkan lagi. Bahwa mereka bisa mengusir setan, kalau dengan nama Yesus setan bisa lari. Orang-orang Islam takjub. Wah, ini luar biasa. Orang-orang Islam takjub melihat kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Dengan nama Tuhan Yesus ada orang bisa mengusir setan. Ya memang begitu, karena dalam nama Yesus itu ada kuasa, Pak. Takjub itu ya wajar saja. Karena mendengar kalimat dalam nama Tuhan Yesus, setan bisa pergi. Dan itu memang ada di dalam catatan Alkitab, Pak Ustadz. Yuk coba kita dengarkan. Iya, bener loh. Jangan terlena, ayatnya sudah ada. Demikian juga di lapangan-lapangan ada KKR, ada pendeta top, di YouTube banyak itu. Ada orang lumpuh dengan kursi roda, demi nama Yesus berdiri berjalan. Orang-orang Islam takjub, heran. Wah iya, demi nama Yesus hebat. Ada orang pendeta bernubuat. Bernubuat itu meramalkan masa depan. Wow. Demi nama Yesus, ini ternyata terbukti. Orang Islam heran. Mantap. Oh betul, pendeta ini hebat. Mantap, betul Pak. Ternyata pendeta yang dikatakan hebat tadi setelah meninggal, Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Nelongsong enggak? Ini tingkat pendeta loh ya, bukan jemaat biasa ini. Kalau jemaat biasa mungkin nggak bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Ini yang melakukan pendeta. Di akhir zaman nanti Yesus mengatakan tidak kenal sama mereka. Yesus melas gitu loh. Ini kasih ayatnya pada mereka, Pak. Iya, teman-teman, ini lucu sekali ya si Ustadz Edi ini, teman-teman. Yang pertama, kelucuan pertama, dia tampilkan ada orang atau ada pendeta yang mengusir setan. Ya memang dalam Yesus ada kuasa memang. Kedua adalah ada pendeta yang KKR bisa menyembuhkan. Katanya gitu ya, ini sekelas pendeta loh ya, jemaatnya nggak bisa kasih penyembuhan. Siapa bilang? Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, dia bisa melakukan penyembuhan. Ketika ada orang sakit didoakan dan sembuh, bukankah itu penyembuhan? Jadi janganlah kau iri gitu Pak Ustadz. Ya memang mungkin kalau kau sudah menjadi seorang yang muslim, kamu nggak bisa melakukan itu, ya sudah, jangan irilah gitu ya. Tapi saran saya Pak Ustadz Edi, mungkin Pak Ustadz juga bisa buka kok kesembuhan-kesembuhan begitu, seperti itu ya, Gus Samsudin itu, kan sama juga bisa itu. Kenapa Bapak nggak lakukan itu? Atau kekurang kuasa gitu sehingga nggak bisa terbukti atau gimana ya,
Silakan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tidak bisa melakukan, ya jangan udik-udik kekristenan. Jangan kemudian menjelek-jelekkan bahwa pendeta-pendeta itu akan masuk neraka, ya. Tidak, Yesus aja tidak kenal sama dia gitu. Siapa bilang lah? Bapak ini kurang belajar. Kalau Bapak nggak ngerti tentang firman Tuhan, ya jangan ngomong di masjid, di mimbar Anda. Gitu loh Pak Ustadz. Ya, kawan-kawan sekalian, ya kita bisa melihat kualitas daripada Ustadz Edi ini, teman-teman. Dia banyak sekali kalimat-kalimatnya yang kontradiktif. Tapi yang Bang Yuel lihat, ketika Ustadz Edi ini berceramah, dia hanya mengutarakan keirian dia. Dia nggak bisa seperti para pendeta-pendeta itu. Memang tidak dijelaskan pendeta yang dimaksud itu sopo, ya. Siapa yang dimaksud pendeta itu? Jangan-jangan Philip Mantova atau Pastor Andi Simon yang ada di Kalimantan, ya kan? Yang bikin KKR di lapangan, KKR di kemudian ada orang pakai kursi roda bisa berdiri dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus itu memang ada kuasa, Pak Ustadz. Sekalipun dia tidak pendeta, dia bisa melakukan begitu banyak mujizat kok. Orang-orang Kristen itu, Pak Ustadz, saya kasih tahu Anda, ketika orang-orang Kristen itu hidupnya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mengerti kebutuhan setiap anaknya yang percaya kepada dia. Maka di dalam kitab Yakobus dikatakan, setiap doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wow, how great in the name Jesus. Sangat besar kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ustadz. Siapapun itu, entah dia pendeta, entah dia pastor, entah dia romo, entah dia cuma jemaat, ya majelis dan lain sebagainya, semua punya kuasa Pak Ustadz. Jadi Anda jangan irilah Pak Ustadz. Kalau Anda ceramah aja di kitab Anda, dari cerita-cerita yang mungkin jamaah Anda alami saja. Nggak usah kutik-kutik kekristenan, nggak usah kutik-kutik pendetanya. Sudahlah, belajarlah dari mungkin Profesor Quraisy Shihab lah, atau Ustadz Anda itu Abdul Somad, ya belajarlah dari sana, nggak usah lihat lagi tentang kekristenan. Apalagi Anda kelihatan sekali Anda itu iri banget dengan kekristenan loh. Anda nggak bisa seperti Philip Mantova, Anda nggak bisa seperti Andi Simon. Jangan iri dong. Ya toh, jangan iri Pak Ustadz. Saya percaya kok Anda bisa melakukan sesuatu tanpa Anda itu ngutik-ngutik kekristenan. Oke Ustadz Edi, terima kasih ya sudah dengarkan video ini. Bila video ini sampai ke Ustadz Edi, saran saya Pak Ustadz, kalau Anda iri dengan KKR kesembuhan, ya Anda berguru saja kepada Gus Samsudin itu. Buka praktek, gimana caranya? Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini teman-teman. Video ringan, kiranya firman Tuhan terus diberitakan. Di dalam Tuhan ada kuasa kesembuhan. Dan saya yakin itu. Sebab di dalam Yakobus mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jumpa lagi bersama Bang Yuel di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys.